Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi ya, selamat pagi sahabat dan mitra bahasa dimanapun kalian berada yang saat ini menyaksikan Sini Bahasa, Siniar Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Senang sekali rasanya saya Aldian Asmaradana atau supaya lebih akrab bisa dipanggil Dana aja gitu ya. Kita sekarang sudah ada di Sini Bahasa episode keempat dengan dua narasumber yang sudah hadir yang luar biasa, sudah hadir jauh-jauh begitu ya. Selamat pagi Bapak, Selamat pagi, pagi. bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat begitu ya? Kalau nggak Sehat, sehat nggak bisa baik. ke sini, ini Iya. tadi. Oke, ini nanti selama 1 jam ke depan kita akan ngobrol santai begitu ya tentang tema yang nanti akan dibahas dan sahabat dan mitra bahasa jangan kemana-mana, siapin cemilan kalian untuk menyimak obrolan kita gitu ya. Oke, kita ada dua narasumber mungkin nggak lengkap rasanya kalau kita belum berkenalan begitu ya. Mungkin boleh perkenalan dulu dari Bapak yang sudah tampil rapi dengan jas warna coklat di sebelah sini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adi dan teman-teman yang lain juga. Saya Afan Fatur Rahman dari Kabupaten Sumeneb. Sehari-hari saya beraktivitas di sekolah dasar di SDN Larangan Barma 1 dan juga ikut bergiat untuk pengembangan literasi, khususnya literasi anak-anak, gitu. Baik, Pak Afan ya berarti panggilannya ya Pak ya? Iya, mhm. Oke, selamat pagi Pak Afan. Pagi, Mas Nanti Adi. selama 1 jam kita akan mengulik kira-kira apa saja ilmu-ilmu yang bisa kita dapatkan dari Pak Afan, begitu ya. Kalau di sebelah sini ini bawa yang mirip bule rambutnya, siapa nih Pak namanya Pak? Boleh berkenalan terlebih dahulu? Ini faktor U, Mas. Faktor U. Bukan karena bule. Baik, terima kasih Mas Dana. Selamat pagi para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Nama saya Awaludin Rusyandi. Saya biasa dipanggil Sandi. Kebetulan saya bekerja di Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur dan ditugasi untuk menangani penerjemahan di KKLP penerjemahan. Ada beberapa teman sih di KKLP penerjemahan itu. Salah satunya adalah saya. Jadi ada saya, kemudian ada Bu Atin, ada Bu Dalwi, ada Pak Hero, ada Pak Amin, dan ada anggota terbaru kami Pak Esa. Uh, saya setiap hari tugasnya menerjemahkan sih, karena memang kami yang di KKLP penerjemahan kebetulan adalah fungsional penerjemah dan kebetulan agenda utama sejak tahun 2022 itu adalah produk AMI cerita anak dwibahasa dan bergambar. Oke, begitu ya Pak Sandi ya. Pak Sandi ya panggilannya, betul ya Pak ya? Silakan. Oke. Di sini ada tema cerita anak dwi bahasa sebagai manifestasi pluralisme kebudayaan di Indonesia. Nah, ini erat kaitannya dengan Pak Afan dan Pak Sandi. iya, Pak Afan yang sehari-hari berkecimpung dengan dunia anak-anak dan literasi anak begitu ya. Betul. Dan Pak Sandi yang berfokus untuk menangani program kerja buku cerita anak dwi bahasa. Mungkin saya ke Pak Afan dulu iya, nih, Pak Afan. mhm mhm. Mungkin bisa diceritakan Pak Afan, gimana ceritanya Pak Afan ini bisa berkecimpung di dunia literasi anak dan lain sebagainya? Iya, di dunia literasi anak itu sebenarnya saya sudah agak lama, sekitar 2010 lah. Nah, itu bermula dari ketika saya ditugaskan di salah satu pulau kecil di Pulau Gua-Gua namanya, di Kabupaten Sumeneb. Jadi jarak tempuhnya itu dari Pelabuhan Kalianget ke Pulau Gua-Gua itu 11 jam perjalanan laut. Dan itu naik perahu, Mas, nggak ada kapal. Jadi sebenarnya lebih dekat ke Indonesia bagian tengah, Tengah, ke ya, Bali. Karena saat itu kalau dengerin radio yang masuk ya dari dari Bali Bali. gitu. Iya, betul. Nah, kemudian saya, karena bersinggungan langsung dengan anak-anak di sekolah dasar, akhirnya saya mulai, melakukan riset kecil-kecilan. Bagaimana mereka ketika berinteraksi, bagaimana mereka ketika, belajar, bagaimana mereka ketika bermain. Akhirnya saya tertarik untuk menulis buku anak. Di tahun 2011, buku saya itu mulai rampung.
Nah, judulnya saat itu Petualangan Peri Zaira, ditulis di pulau itu, gitu. Nah, kemudian setelah itu saya mulai, tertarik untuk menulis buku-buku cerita anak. Kemudian di tahun 2018 saya mencoba untuk mengubah. Jadi pendekatan terhadap anak-anak itu bukan karena, saya menulis buku terus kemudian mereka membelinya, enggak. Tapi saya coba balik, karena pada saat itu saya menyadari, akses terhadap buku bacaan, untuk anak-anak di sana terutama Iya. di pulau-pulau itu sulit sekali. Tidak ada perpustakaan, tidak ada toko buku, terus kemudian kalau mau beli pun agak sulit. Eee, dari itu kemudian saya balik, eee, saya mencoba untuk merubah. Jadi buku-buku atau cerita-cerita yang saya tulis, nah itu yang saya tuturkan ke anak-anak. Jadi saya balik polanya. Dengan demikian saya menjembatani anak-anak yang kesulitan akses terhadap bahan bacaan itu, akhirnya saya dekatkan dengan cara saya yang menceritakan, cerita-cerita di buku itu pada anak-anak. Dan itu mendapat sambutan yang luar biasa. Jadi respon anak-anak itu senang Oke. dengan beberapa teknik ya, salah satunya dengan Ya. cara mendongeng. Oh. Jadi, misalnya produk-produk terjemahan di Balai Bahasa, itu yang memang syarat dengan, budaya, nilai-nilai budaya, nilai-nilai karakter, nilai-nilai sosial, itu menjadi salah satu bahan yang saya gunakan untuk bercerita ke anak-anak, untuk dibacakan, untuk didongengkan. Sehingga muatan-muatan, sosial, nilai-nilai budaya yang di dalamnya bisa tersampaikan ke anak-anak. Jadi, memang ada buku-buku, digital ya, Mas Sandi ya. Betul. Nah, tetapi tidak semua anak itu bisa mengakses. Nah, kalau hanya sekedar buku digitalnya saja di internet, terus kemudian mereka tidak tahu bagaimana cara mengaksesnya, ini kan juga sulit, tidak tersampaikan juga. Akhirnya saya bersama dengan teman-teman, ini yang mencoba menjembatani, mengenalkan buku-buku digital pada anak-anak yang, sudah akrab dengan dunia digital. Bagi yang belum, ya saya yang mencoba menceritakannya. Ada banyak muatan-muatan budaya yang ada di buku-buku cerita anak itu. Makanya tadi kalau betul sekali kalau ada istilah manifestasi dari pluralisme atau keberagaman budaya melalui buku cerita anak itu tepat sekali. Karena menurut saya pondasi yang paling utama untuk menginternalisasikan nilai-nilai budaya itu ya anak-anak. Jadi jangan sampai terlambat, mereka harus dikenalkan pada budaya-budaya daerah yang memang sangat kaya. Misalnya di daerah tempat saya, ada istilahnya, apa, pelet kandung. Pelet kandung? Iya, peret kandung Peret, itu, oh peret. selamatan 7 bulan itu loh, Mas, Oh, 7 7 bulan. bulan, Kayak iya, Mitoni berarti ya? mitoni. Oh, iya iya iya, Ya. mungkin itu ya, ini kan ada banyak nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang di situ, bukan hanya teman-temannya sih, sanak famili, para tetangga datang membantu membaur untuk menyiapkannya. Ada yang, menyiapkan ada istilah jajanan, tetel, dudul gitu. Dan ini membutuhkan, apa ya, kayak kerjasama yang baik gitu. Bagian bapak-bapak yang menyiapkan teropnya, yang menyiapkan dekorasinya gitu. Dan terakhir ada anak-anak juga yang, kadang ikut memandikan, tapi di situ nanti ada uang gitu. Anak-anak boleh mengambil uang itu yang Memeriahkan begitu ya, Pak? ya gitu. Ini kan tradisi yang sangat indah, bahwa di satu daerah itu ada satu tradisi yang mampu merangkum para sanak famili, para tetangga untuk berkumpul, ngobrol secara guyup. Jadi tidak individualis melalui gadget masing-masing misalnya. Sepakat Ya, sepakat. itu salah satu nilai-nilai budaya yang ada di buku-buku cerita anak bergambar. Nah, ini harus digarisbawahi juga kalau menurut saya, buku cerita anak bergambar. Dunia anak itu dekat dengan dunia visual, Mhm. dekat dengan gambar. Justru kalau hanya sekedar cerita saja, hanya teks-teks saja, ini akan sulit sampai pada anak-anak. Cuma ketika ada bergambar, apalagi berwarna gambarnya, anak-anak akan suka itu. Sehingga pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya, pesan-pesan budaya, pesan-pesan moral, pesan-pesan, sosial, karakter, itu akan lebih mudah sampai pada anak-anak, karena anak-anak sudah suka, gitu. Nah itu yang
Sepengalaman saya, Mas, Iya, yang oke. bersinggungan langsung dengan buku-buku cerita anak Oke. bergambar. Jadi tadi ini baru intro begitu ya, baru perkenalan. Mhm. Pak Afan sudah menyampaikan banyak sekali gagasan-gagasan menarik berdasarkan pengalaman beliau. Jadi dari awalnya penulis, Iya, terus menyampaikan pesan ke anak-anak ini lewat mendongeng. Setelah itu memperkenalkan juga bentuk digital bagi teman-teman yang sudah akrab mhm, dengan dunia digitalnya dan juga berkecimpung juga dalam buku cerita anak dan lain sebagainya. Nanti kita ulik lagi lebih dalam lagi iya. bagaimana perspektif pandang Pak Afan tentang kaitannya dengan KKLP penerjemahan begitu ya. Mungkin Mas Andi boleh cerita dulu bagaimana ceritanya Pak Afan ini bisa bertemu dengan Pak Sandi dan akhirnya berkolaborasi bersama untuk sama-sama menyukseskan program buku cerita anak ini. Oh, baik, terima kasih Mas Yana. Eee, Menyambung Mas Afan, saya manggilnya Mas atau Kak atau Pak ini? Biasanya dipanggil Kakak lebih muda ya, Afan ya? Mas juga boleh, Oh, Mas ya? Mas Afan. Baik, karena kan kalau mendongeng biasanya ada panggilan Kakak. Iya, Kakak, berarti Kakak, Kak Afan mungkin biar Kak lebih Afan. biar Iya, boleh boleh. lebih memperkenalkan Saya ikutan juga berarti ini, Kak panggilnya Afan. Kak Afan. Oke, boleh. Baik, tadi, Kak Afan sudah menjelaskan dan kebetulan kami di KKLP penerjemahan tadi sudah saya sampaikan sebelumnya, dari tahun 2022 kami, diberi tugas untuk salah satunya adalah menyediakan bahan bacaan bermutu, khususnya untuk anak-anak. Makanya kami, sejak tahun 2022 mulai berfokus untuk, menghasilkan buku cerita anak yang bermutu. Dan tadi sudah disinggung oleh, Kak Afan, salah satu masalah yang ada di Jawa Timur dan mungkin ada di seluruh Indonesia itu adalah kurangnya bahan bacaan untuk anak-anak, terutama bahan bacaan yang berbahasa daerah. Karena apa? Karena yang pertama, secara komersial itu kurang menguntungkan. Jadi memang mungkin oleh penerbit, pribadi atau penerbit swasta itu tidak dilirik. Padahal tadi sudah disinggung oleh Kak Afan, pondasi pendidikan itu ada di anak-anak. Bagaimana kita bisa menanamkan semua nilai itu ketika masih anak, belum beranjak ke dewasa. Makanya kami di KKLP Penerjemahan berusaha untuk menghasilkan buku cerita anak dengan tema tertentu dan kebetulan tema yang kami ambil adalah STEAM, STEAM. Itu dari sains, jadi buku-buku itu harus mengandung segala sesuatu tentang sains, kemudian teknologi, kemudian tentang teknik juga, kemudian tentang seni, kemudian tentang matematika. Jadi, dalam buku-buku yang dihasilkan oleh KKLP Penerjemahan sejak tahun 2022, itu kami menggunakan tema STEAM. Dan kami yakin, sebetulnya budaya atau, bahasalah, istilahnya bahasa, dia pasti ada, nilai-nilai STEAM itu pasti ada di semua budaya. Tidak hanya di Jawa, tidak hanya di Madura, di bahasa-bahasa lain juga pasti ada, budaya-budaya lain juga pasti ada, dan itulah yang harus diwariskan kepada anak-anak. Jadi mereka tidak, istilahnya tidak terlalu terpaku di dunia luar selain di Indonesia atau selain di daerah mereka. Jadi mereka tidak boleh minder, itu adalah misi utama kami sebetulnya. Kita punya kok, teknologi sendiri, kita punya kok cara-cara untuk belajar. Contohnya ketika anak-anak, katakanlah ingin belajar, tentang fisika. Fisika, mungkin mereka, ingin belajar tentang gaya gravitasi lah, misalnya seperti itu. Atau, bagaimana laju perpindahan benda. Nah, di cerita anak misalnya, kami berusaha memperkenalkan, katakanlah membuat kue tradisional. Tadi sudah disinggung oleh Kak Afan sedikit tentang ada sebuah kegiatan, Tradisi. tradisi, betul. Nah, di situ kan pasti ada kuenya nih, Iya. contohnya, mungkin kue Nagasari. Nah, itu kan butuh kelapa. Nah, kelapa itu kan harus diparut. Di situ ada gaya gesek. Itu bisa menjelaskan tentang
fisika juga ke anak-anak. Mhm. Di situ ketika mengambil kelapa, katakanlah dia menggunakan imajinasi, "Wah, saya akan dilentingkan dari bawah ke atas." Dia harus menghitung gaya pegasnya seperti apa, kemudian ketika dia dilentingkan ke atas, kemudian, dari sini ke sana waktunya berapa, itu juga bisa mengajarkan fisika secara sederhana atau bahkan secara rumit. Kemudian ketika kelapa itu jatuh, gaya gravitasinya sekian bar dan itu memakan waktu sekian sampai sekian. Nah, jadi cerita-cerita yang berbahasa daerah itu sebetulnya tidak kalah dengan cerita-cerita yang ada di luar negeri, di luar Indonesia, dan itulah yang ingin kami bawa di situ. Jadi, kami tidak hanya ingin mengangkat bahasanya saja, tetapi kami juga ingin, "Ini loh, kalian itu beragam, kalian itu punya keberagaman budaya," seperti yang tadi disampaikan oleh Kak Afan. Jadi, anak Jawa ketika ingin belajar dari anak Madura itu bagaimana? Kalau membaca bahasa daerahnya kan tidak mungkin. Iya, iya. Makanya kami di situ ada penerjemahan juga dalam bahasa Indonesia. Jadi kalaupun saya tidak memahami bahasa Madura, saya bisa membaca versi bahasa Indonesianya. Tetapi siapa tahu anak-anak juga ingin bisa berkomunikasi dengan temannya yang dari Dari Madura. Madura. Mereka bisa belajar bahasa Madura secara Ya, sederhana di buku itu. Nah, betul. awal mula bertemu dengan Kak Afan itu adalah, di tahun 2022. Dua. Iya, iya. 2022 Di kebetulan, mana itu Pak Sandi? kalau tidak salah Kak Afan Sidoarjo. waktu itu di Sidoarjo, Sidoarjo. kantor kami waktu itu masih di Sidoarjo Iya. dan Iya, iya. kalau tidak salah Kak Afan waktu itu jadi penelaah kami ya? Iya, betul. Konsultan lah. Jadi konsultan kami atau penelaah naskah kami. Dari situ kami berdiskusi, kemudian, akhirnya kok cocok, akhirnya dan kami sejalan, apa yang kami inginkan antara Kak Afan, kemudian mungkin dengan praktisi-praktisi lain mungkin ya, Kak, ya, Iya, betul. dari penulis-penulis atau dari, apa itulah, itu ternyata misinya sama. Kami itu sebetulnya ingin menyediakan bahan bacaan bermutu untuk anak yang tidak tekstual, yang istilahnya itu tidak menggurui, tetapi mengajak anak untuk belajar secara mandiri. Jadi berbeda dengan buku teks. Kalau buku teks kan sangat-sangat pedagogis. Kami itu sebetulnya tidak, kami menyediakan bahan bacaan yang bisa menghibur tetapi sekaligus bisa mendidik dan sekaligus menunjukkan betapa kekayaan budaya, kekayaan bahasa, kalaupun ada perbedaan budaya dan perbedaan bahasa, itu tidak menghalangi niat anak-anak untuk belajar Belajar. dan berinteraksi dan bekerja sama. Jadi niatnya seperti itu. Kalau kata peribahasa sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui Mungkin begitu akan ya. banyak pada banyak Banyak pulau pulau ya, yang karena terlampaui ya. isinya banyak. Iya gitu. Isinya banyak. Eh, mau tanya lagi nih ke Kak Afan ya. Oke, Tadi oke. Pak Sandi sudah memaparkan fakta bahwasannya eh buku cerita anak ini secara komersil mungkin kurang dilirik begitu ya oleh para penerbit gitu. Nah, sedangkan pola pikir saya ini mengatakan bahwasanya ketika sebuah program ini sukses begitu atau sebuah eh ya program ini sukses itu ketika program ini sudah tidak ada tapi setiap orang atau penerima manfaat dari buku ini sudah mulai menghasilkan begitu, mulai menghasilkan tanpa harus ada program ini lagi. Misalnya buku cerita anak dua bahasa ternyata tidak ada program ini lagi nih. Bagaimana Pak Afan, sebagai, eee, gimana ya, pihak yang berkecimpung langsung di dunia literasi, bagaimana nih Kak Afan akhirnya menyebarkan, kita ini harus mulai menghasilkan ini nih, buku cerita anak ini lagi, supaya ya manfaatnya dapat dirasakan betul oleh anak-anak. Betul. Kalau saya melihatnya begini, buku cerita anak ini tidak boleh berhenti. Karena ada banyak kebudayaan, ada banyak tradisi, ada banyak permainan, ada banyak hal, nilai-nilai yang ada di masyarakat itu yang masih belum digali. Semakin lama kita akan semakin menggali budaya-budaya yang ada di daerah-daerah itu dan kita akan menyampaikannya melalui buku misalnya. Dan itu sebuah program yang bagus menurut saya apalagi tidak dikomersilkan, apalagi digratiskan. Dan ini bisa diakses bukan hanya di Indonesia kan Mas? Betul. Jadi anak-anak Indonesia yang ada di luar negeri karena memang ini kan digital. Jadi Ya. bisa mengakses itu meskipun misalnya
ikut orang tua ke luar negeri, tapi rindu terhadap kampung halaman, rindu terhadap kebudayaan, permainan tradisional yang ada di kampung halaman, bolehlah bernostalgia melalui buku-buku ini, gitu. Makanya kalau saya berpikirnya, ya jangan berhenti, harapannya memang itu. Nah, saya menyadari kenapa ini ketika bicara tentang dikomersilkan akan sedikit sekali penerbit yang meliriknya, karena, eee, penerbit itu kan juga harus menghitung gitu. Berbeda dengan pemerintah yang memang, tugasnya ini menyediakan, seperti Balai Bahasa misalnya, memang tugasnya untuk menyediakan bahan bacaan bermutu bagi anak-anak. Makanya harapannya ini jangan sampai, kemudian berhenti. Nah, saya melihatnya begini, ada geliat gitu, dari 2022, 2023, 2024 misalnya, di penulis ya Mas Yandi ya, Betul. jumlah penulis, jumlah naskah yang masuk ke Balai Bahasa ketika sayembara itu dibuka, semakin tahun semakin bertambah. Iya. Dan itu bukan hanya 2 kali lipat. Dari yang 2022 yang hanya berapa puluh naskah itu, Iya. sekarang sudah ratusan, mungkin Mas Sandi nanti Wah. yang pegang datanya, hampir 1.000 kalau Iya. secara keseluruhan gitu. Total tuh kemarin sekitar 700 Kak, Iya. 700 dan yang diterima berapa Pak Sandi? 113. Wah, gimana itu cara sortirnya ya? Saya penasaran. Ya itu nanti. Artinya kan ada banyak sebenarnya pengetahuan-pengetahuan, kebudayaan-kebudayaan yang ingin disampaikan pada Iya. anak-anak melalui cerita itu. Hanya saja mungkin karena keterbatasan kuota, akhirnya sementara dipilihlah yang dianggap lebih ini dululah, lebih dibutuhkan dulu Iya. gitu. Bukan berarti naskah-naskah yang tidak lolos itu jelek, enggak seperti itu. Karena mungkin ya namanya juga sayembara kan harus dipilih, mau tidak Betul. mau harus dibatasi gitu. Tetapi bagi saya, penulis-penulis yang sudah menulis itu, karya-karya itu tidak akan pernah basi. Meskipun misalnya tahun ini belum beruntung lolos di sayembara, bisa saja nanti di tahun berikutnya, karena ini tidak basi. Atau kita memanfaatkan media sosial kita, IG, Facebook, Twitter, atau apapun lah. Nah, dengan cara kita menuliskan itu, kalau tidak punya kemampuan untuk, katakanlah mengilustrasi, ya tidak apa-apa, tetapi dengan semangat untuk menyampaikan kekayaan tradisi kita, itu akan sangat bagus. Mungkin nanti ketika berkolaborasi dengan ilustrator, tempatnya nanti di Balai Bahasa misalnya, tetapi agar tidak hilang maksud saya, di media-media sosial kita, ya kita kampanyekan tentang nilai-nilai budaya, nilai-nilai tradisi setempat Iya. masing-masing, bukan hanya Madura, bukan hanya Jawa, bukan hanya Using, Mhm. tapi semuanya. Nah, kemudian, saya melihat dari sisi naskah ya, semakin lama semakin banyak. Artinya semakin banyak orang yang tertarik dan peduli untuk ikut menuliskan ciri khas budaya dan karakter di daerah masing-masing. Nah, itu mengembirakan bagi saya. Terus kemudian yang kedua, ini ada yang menarik nih, konsep picture book atau buku cerita bergambar ini di daerah saya misalnya, ini sudah diadopsi. Diadopsi untuk dijadikan media pembelajaran berupa big book, buku besar. Nah, karena saya pernah terlibat di situ. Buku bergambar ukuran apa itu Mas ya, A5 atau kayaknya yang A3 ya, yang lebih besar Oh gitu. iya. Nah, itu digunakan untuk menulis dan mengilustrasi sendiri. Itu kebetulan pada saat itu yang terlibat guru-guru TK dan SD kelas awal dan itu luar biasa. Jadi, eee, memang awal-awal agak sulit karena ada mental block. "Bisa nggak ya saya nulis seperti ini?" Mhm. Tetapi saya mencoba untuk menguatkan, saya mencoba untuk, masuk dari growth mindset-nya. Bisa, pasti bisa, siapapun pasti bisa, hanya saja mau tidak gitu. Ketika mau, bisa, ada jalan gitu. Dan ternyata berhasil gitu. Jadi dalam waktu 1 bulan, guru-guru TK itu membuat buku cerita anak bergambar namanya Big Book, tapi konsepnya sama seperti picture book. Jadi lebih banyak, ilustrasinya, kata-katanya lebih sedikit karena peruntukannya memang untuk jenjang awal gitu. Dan ini saya pikir bagus gitu. Meskipun misalnya tidak terakomodir di Balai Bahasa, tetapi kita boleh dan kita bisa untuk tetap menggunakan dan menerapkan, pola yang sama seperti yang dilakukan Balai Bahasa, hanya saja kita membuatnya secara mandiri. Dan itu bisa digunakan sebagai media pembelajaran di kelas
atau di luar, TBM-TBM, taman baca masyarakat, terus kemudian perpustakaan-perpustakaan di desa misalnya, boleh yang seperti itu. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, ini akan menarik kalau misalnya sama-sama didigitalkan. Sederhananya buku cerita, bergambar yang sudah dibuat itu di-scan dan itu dibentuk PDF misalnya. Dan ini bisa saling sharing, bisa berbagi. Jadi misalnya di satu sekolah hanya bisa membuat 2 buku cerita anak bergambar atau big book itu, tapi sekolah lain kan juga punya. Jadi kita saling berbagi, saling tukar dan itu nanti banyak. Mhm. Dan saya pikir ini juga bagus, makanya saya juga berkeyakinan meskipun tapi semoga tidak ya. Meskipun program ini berhenti, tapi semangat untuk membuat bahan bacaan yang bermutu, Mhm. bahasanya Mas Andi, tidak akan berhenti. Karena ke depan tuntutan itu pasti ada dan dunia saat ini tidak bisa lepas dari digital. Makanya kemudian ini juga bisa dikenalkan karena kalau misalnya kita berhenti dalam tanda kutip, tidak mengimbanginya, maka konten-konten yang ada di dunia digital, itu ya berisi itu-itu saja. Maka tugas kita semua adalah bagaimana mengimbangi konten-konten itu dengan konten-konten yang edukatif. Salah satunya ya buku cerita bergambar. Ya tidak perlu gambar yang terlalu bagus seperti yang di balai bahasa mungkin ya, tetapi Yang kan ada di buku cerita anak gitu iya, ya? tetapi kan anak-anak itu ketika melihat gambar suka, bisa Mhm. saja nanti kolaborasi dengan anak. Mhm. Anak itu kan pintar menggambar, ya versinya mereka ya. Tetapi kalau mereka diajari sejak kecil, saya yakin mereka nanti akan tumbuh menjadi penulis yang handal, Mhm. menjadi ilustrator yang Ilustrator yang handal handal. gitu. Makanya, saya yakin itu tetap, gitu Mas. Oke, melalui sinar ini mungkin ya, ini kan yang dengerin bukan cuma teman-teman dari Jawa Timur gitu, karena disiarkan Iya, iya. langsung dari, Iya. YouTube-nya Balai Bahasa. Semoga melalui, siniar ini nanti seperti apa yang tadi dikatakan Kak Afan, didengar juga oleh, eee bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di atas sana, semoga nanti program buku cerita anak dwi bahasa ini tetap dilanjutkan ya walaupun ada Amin. dinamika baru yang, ada di pemerintahan kita saat ini, semoga dengan adanya dinamika ini tidak menghalangi ya untuk program ini tetap terus dilanjutkan. Karena seperti tadi Amin. yang disampaikan, masih banyak sekali hal-hal yang bisa kita ulik, bisa kita angkat, kita kenalkan lagi ke adik-adik, ke anak-anak kita yang ada di luar sana untuk mengenal kebudayaan kita. Tidak hanya anak-anak yang ada di Indonesia, tetapi anak-anak Indonesia yang mungkin tidak berada di tanah airnya, yang merindukan tanah airnya, bisa bernostalgia lewat buku-buku cerita yang dihasilkan oleh Balai Bahasa khususnya ya. Dan ini juga tidak lepas untuk mendorong teman-teman generasi muda nih untuk tetap berkarya, Mhm. bukan, eee, memikirkan tentang, bagaimana ini bisa dikomersilkan saja, tetapi ya ini wujud upaya kita bersama untuk, menghadirkan buku bacaan bermutu untuk anak-anak, mengenalkan budaya kita ke anak-anak sejak dini begitu ya. Mungkin ini juga jadi satu cambukan kecil untuk, teman-teman duta bahasa mungkin ya, atau teman-teman di sana yang menyaksikan siniar ini yang mungkin nanti akan daftar duta bahasa. Mungkin bisa dijadikan suatu inovasi yang akan dibawa ketika nanti ke pemilihan duta bahasa, bagaimana adakah inovasi baru tentang buku cerita yang bisa, dikembangkan dan disampaikan nanti saat pemilihan duta bahasa begitu mungkin ya. Eee Pak Sandi, kembali lagi ke KKLP penerjemahan. Ya. Tadi sudah dijelaskan ada banyak sekali buku cerita dan tadi ada Big Book gitu ya, yang tadi sudah disampaikan sedikit oleh Kak Afan. Saya penasaran ketika nanti ini akan dilanjutkan, amin akan Amin. dilanjutkan, amin akan dilanjutkan. Inovasi apa nih Baik. Pak Sandi dari produk unggulan buku cerita anak dwi bahasa yang akan dikembangkan ketika nanti program ini dilanjutkan? Baik. Ini kebetulan menyambung Iya, dengan dari Kak Afan tadi ya. Sebetulnya kami sudah mulai memikirkan. Jadi tahap satu ini mungkin kami masih ingin berusaha menjaring penulis dan ilustratornya dulu. Karena kami ingin tahu animo masyarakat itu seperti apa sih, respons masyarakat itu Mhm. seperti apa. Dan ternyata sangat menggembirakan, ternyata dibutuhkan. Banyak sekali yang membutuhkan memang Kak Afan, betul tadi Iya, kata iya. Kak Afan, itu memang banyak yang membutuhkan terutama, bapak ibu guru di sekolah Betul. dasar. Jadi
bahan bacaan itu langka, kebetulan ini ada dan bisa digunakan untuk mengajar, dan itu bisa digunakan untuk mengajar berbagai hal, bergantung kreativitas guru. Jadi istilahnya langkah awal ini sudah terlampaui. Kami sudah bisa menyediakan bahan ajar yang bermutu, non-teks untuk anak-anak. Nah, langkah kedua yang akan kami lakukan itu adalah kami mungkin akan berusaha untuk memperkuat sinergisitas antara penulis dengan ilustrator nantinya. Syukur-syukur kalau di Jawa Timur itu bisa menjadi sebuah model. Akan ada komunitas yang khusus untuk membuat buku anak bergambar. Karena apa? Eh, Mungkin Kak Afan juga sudah tahu, rata-rata di luar negeri itu sudah banyak. Storyweaver itu sudah punya. Itu India. Iya. Kemudian kebetulan saya dan Bu Atin waktu itu pernah terlibat di GDL, itu punya Finlandia. Global Digital Global Library. Digital Library itu juga berafiliasi dengan UNESCO. Itu juga mereka sudah punya bank data khusus untuk buku anak-anak. Dan pada waktu kami hadir di pertemuan GDL itu, mereka langsung kaget ketika kami ada sekitar 2.500 pada waktu itu. Ada sekitar 2.500 naskah. Mereka langsung kaget. Ada sebanyak itu? Ada. Karena kami di Indonesia punya 718 bahasa. Otomatis kami kaya akan cerita. Nah, dari situ itu yang akan kami mungkin kami akan memberikan stimulan untuk teman-teman untuk berkreasi, istilahnya membuat komunitas-komunitas, kemudian memanfaatkan teknologi. Karena saya yakin di luar sana teman-teman penulis dan ilustrator tuh pasti banyak yang jago, Mas. Dan untuk membuat aplikasi lah atau apa seperti GDL, Storyweaver, Let's Read Asia, kemudian saya kurang tahu ada apa lagi, Literasi cloud. Literasi Cloud, dan itu rata-rata di luar negeri ya, Pak Iya. Afan ya? Apakah Afan ya? Iya, Yang iya. di Indonesia nggak ada, Kak Afan? Ada buku-buku bahasa Indonesia juga masuk di Bukan, situ. maksudnya yang aplikasinya itu asli dari Asli dari Indonesia. Indonesia. Kemdikbud ada situs yang di situ ada buku-buku digitalnya juga. Oh ya, tapi kan masih tetap berafiliasi dengan pemerintah. Iya. Nah, maksud saya, Let's Read Asia, kemudian Storyweaver, GDL itu kan bukan punya pemerintah, tetapi pada akhirnya mereka bisa disokong oleh pemerintah dan UNESCO. Nah, arah kami nanti ke depannya adalah seperti itu. Jadi cita-cita kami yang di Balai Bahasa Jawa Timur adalah Jawa Timur mungkin bisa jadi model ketika sudah ada komunitas yang sangat mapan, sudah bisa berkolaborasi, sudah bisa bersinergi antara penulis cerita anak dengan ilustrator. Kemudian mereka bisa membuat satu forum atau satu wadah bersama, dan kemudian mereka bergotong royong untuk membuat sebuah aplikasi atau mungkin membuat sebuah laman khusus itu, dan itu sebarluaskan ke seluruh dunia karena ternyata peminatnya itu lumayan banyak. Jadi ketika kita ingin memperkenalkan Indonesia, atau kalau saya boleh berbicara dalam tanda petik menjual Indonesia, ya salah satunya itu lewat produk budaya. Itu yang bisa diperkenalkan ke luar negeri, kemudian ketika orang luar negeri itu, oh ternyata di Indonesia itu ada cerita yang mirip Cinderella ya, namanya Upi Abu. Oh ternyata ada versi itu di Indonesia. Kemudian mereka belajar banyak tentang makanan kita. Kemudian mereka belajar banyak tentang permainan tradisional atau mungkin kegiatan-kegiatan atau acara-acara seperti yang tadi itu apa, Kak Afan? Saya lupa yang untuk Pelet, Mitoni itu. pelet kandung. Pelet kandung. Terus mereka tertarik dari membaca cerita, mereka datang ke Indonesia, dan itu kami bisa berkontribusi di pariwisata. Dan ketika Ya, ya, mereka ya. sudah masuk ke Indonesia, kemudian mereka berubah menjadi cinta dengan Indonesia, mereka bisa menjadi agen kami untuk memperkenalkan dan menyebarluaskan tentang Indonesia. Dan itu sebetulnya berangkat dari hal yang sangat remeh, dari hal yang sangat sepele, dari cerita anak yang mungkin orang berpikir cerita anak itu bagusnya apa sih? Mungkin orang belum berpikir sampai sejauh itu. Tetapi dari apa pengalaman saya dan mungkin Kak Afan, ketika kami itu sudah pernah berkontribusi, saya pernah menerjemahkan beberapa kali di laman-laman luar negeri itu, termasuk Kak Afan mungkin sudah pernah berkontribusi di Storyweaver atau Let's Read Asia atau di GDL itu.
orang luar negeri itu sudah memikirkan seperti itu. Dan kita di sini tuh sebetulnya adalah sebuah laboratorium besar kebinekaan. Kita tuh punya banyak budaya, kita punya banyak tradisi yang itu sebetulnya bisa dalam tanda petik dijual. Dan kalau bisa tadi disampaikan ke Afan, ya kita jangan dikomersilkan ke orang Indonesia, ya kita komersilkan ke mereka. Bagaimana cara Ya. kita untuk bisa meraih simpati mereka, kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu dari itu. Mereka juga jadi tertarik dengan Indonesia dan nama Indonesia juga jadi terdengar di luar. Nah, itu adalah jangka panjang kami ke situ arahnya. Makanya untuk awal kami adalah penyediaan dulu karena bagaimana kita bisa menaikkan indeks literasi atau meningkatkan minat baca anak-anak kalau bahan yang dibaca tidak ada. Berarti kan bahannya harus ada dulu. Nah, setelah bahannya ada, apa langkah selanjutnya? Oh, kita harus bisa menyebarluaskan ini keluar. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar program ini terus berjalan. Jadi nanti dari luar itu yang akan menyokong. Jadi itu akan bisa memberikan ruang untuk pekerja kreatif, penulis, ilustrator, mungkin juga uh, penyedia laman atau web creator atau web designer seperti itu. Jadi akhirnya itu bisa menghidupi kita yang di Indonesia karena konsumen kita tidak hanya di Indonesia saja, tadi Ya. seperti Kak Afan bilang, dari luar juga. Nah, mungkin itu nanti yang akan kami lakukan. Oke, jadi tadi ada gagasan untuk membuat komunitas begitu ya, dan komunitas ini semoga nanti bisa menghasilkan laman seperti sekelas Storyweaver, Betul, GDL, dan lain sebagainya betul. sebagai tindak lanjut dari upaya penyediaan bacaan bermutu untuk anak lewat buku cerita anak di bahasa begitu ya Pak Sandi ya. Ya, Oke, mungkin sebelum kita lanjut nih sahabat dan mitra bahasa, kita tadi sudah banyak berbincang tentang bacaan bermutu, buku cerita anak dan lain sebagainya. Selanjutnya coba kita akan saksikan satu tayangan tentang bacaan bermutu untuk Indonesia melalui tayangan video berikut ini. Literasi adalah kemampuan mengolah informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kecakapan hidup. Kemampuan literasi yang baik akan membantu anak berpikir kritis, kreatif, serta inovatif dalam menjalani kehidupan. Berdasarkan hasil asesmen kompetensi minimum dalam Asesmen Nasional tahun 2021, 1 dari 2 peserta didik Indonesia belum mencapai kompetensi minimum literasi. Kesenjangan literasi juga masih terjadi di sekolah-sekolah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sejak tahun 2019, Kemendikbudristek terus meluncurkan terobosan Merdeka Belajar. Terobosan ini memberikan keleluasaan yang lebih besar bagi guru dan murid untuk lebih kreatif dalam menghadirkan proses belajar mengajar yang menyenangkan dan memerdekakan. Kebijakan ini memberikan peluang bagi guru dan siswa untuk bersikap lebih kreatif dan menyenangkan dalam proses belajar mengajar. Sejauh ini, Kemendikbudristek telah meluncurkan 22 episode Merdeka Belajar dengan salah satu fokus utama untuk mendorong peningkatan kemampuan literasi peserta didik, antara lain pendidikan guru penggerak, kurikulum merdeka, dan platform Merdeka Mengajar. Guna melengkapi berbagai program penguatan literasi, Kemendikbudristek menghadirkan Merdeka Belajar episode ke-23, buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Melalui terobosan ini, Kemendikbudristek melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menyediakan lebih dari 15 juta eksemplar buku bacaan bermutu bagi lebih dari 20.000 PAUD dan SD, disertai dengan pelatihan dan pendampingan. Ada 3 pilar utama dalam program buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia. Pertama, pemilihan dan penjenjangan buku bacaan bermutu.
Kemendikbudristek telah memilih 716 judul buku berdasarkan kriteria buku bacaan bermutu, yaitu buku yang sesuai dengan minat dan kemampuan baca anak. Judul buku dipilih dari pelatihan penulis dan ilustrator lokal, terjemahan dari bahasa daerah dan bahasa asing, serta modul literasi numerasi kelas 1 sampai 6 SD. Pemilihan dan penjenjangan buku bertujuan menghadirkan buku bacaan yang menarik, memikat, menyenangkan untuk dibaca, berkorelasi dengan keseharian anak, serta memenuhi kaidah penjenjangan buku bacaan. Kedua, cetak dan distribusi. Kemendikbudristek menyalurkan 15.355.486 eksemplar buku kepada 5.963 PAUD dan 14.595 SD di kawasan 3T dan daerah dengan nilai kompetensi minimum literasi dan numerasi yang masih rendah. Pencetakan dan distribusi buku bacaan dilakukan melalui kolaborasi Kemendikbudristek dengan berbagai pihak, seperti PT Pos Indonesia, beberapa perusahaan percetakan, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota, pegiat literasi, TNI, dan masyarakat setempat. Ketiga, pelatihan dan pendampingan. Kunci keberhasilan penggunaan buku bacaan adalah kemampuan kepala sekolah, guru, dan pustakawan dalam mengelola dan memanfaatkan buku bacaan untuk peningkatan minat baca dan literasi peserta didik. Kemendikbudristek memberikan pelatihan berjenjang kepada pihak-pihak terkait guna mengoptimalkan peran buku bacaan bermutu dalam peningkatan kemampuan literasi. Merdeka Belajar episode ke-23 Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia merupakan komponen penting dalam upaya kita bersama meningkatkan kompetensi literasi peserta didik. Peningkatan kompetensi tersebut sebagai bekal menjadi sumber daya manusia unggul yang memiliki profil pelajar Pancasila. Jadi, ayo bersama-sama menyebarkan kegembiraan membaca demi kemerdekaan belajar bagi seluruh anak Indonesia. Oke, kembali lagi dengan kita bertiga di sini. Kita akan lanjut ngobrol-ngobrol lagi ya, Pak Sadi dan Kak Afan. Iya, iya. Tadi sudah baik berbincang tentang buku cerita anak dan tadi sudah disinggung juga oleh Pak Sandi ada sayembara dan lain sebagainya. Mungkin boleh diceritakan Pak Sandi ini tahapan teknisnya seperti apa nih sebelum ada buku yang nanti akan diluncurkan ya bulan Desember ini ya Pak Sandi Insya ya. Allah. Insya Allah semoga lancar juga nanti untuk acara peluncurannya dan mungkin boleh diceritakan nih Pak Sandi gimana proses teknis untuk menghasilkan cerita anak di bahasa ini mulai awal sampai diluncurkan. Baik. Jadi pertama kali yang harus kami lakukan itu adalah mencari naskah, otomatis ya. Kalau nggak ada naskah kan terus bukunya dari mana? Nah, cara mencari naskahnya adalah tadi sudah disinggung sedikit oleh Kak Afan. Kami membuat sayembara atau sebetulnya bukan sayembara sih, lebih ke seleksi. Kami melakukan seleksi. Jadi dan itu terbuka untuk semua masyarakat Jawa Timur dan kami juga tidak membatasi usia karena kebetulan tahun ini tuh penulis termuda kami itu kalau tidak salah masih di SD. SD. Iya, masih di SD itu di bahasa Jawa. Terus ada juga penulis teks kami itu yang masih SMP. Jadi kami memang tidak membatasi usia karena kami berharap semua orang itu bisa berkontribusi karena cerita anak itu kan sebetulnya kalau dimaknai bisa dua macam. Cerita anak itu cerita yang menulis anak-anak atau cerita yang penulisnya dewasa tapi untuk anak-anak. Nah,
Kalau dibatasi kan kami, takutnya tidak adil, karena siapa tahu ada talenta-talenta muda yang sebetulnya tidak terdeteksi, Iya tapi iya. sebetulnya itu ada gitu. Nah, makanya kami, tidak membatasi usia, jadi siapapun bisa mengirimkan dan, insya Allah tahun depan akan ada lagi. Kemudian setelah kami memperoleh itu, naskahnya terseleksi, kemudian kami tetap harus melakukan, kurasi di situ. Jadi kurasinya memang panjang, nanti mungkin Mas Dana bisa bertanya ke Kak Afan, karena kebetulan Kak Afan juga dulu pernah jadi penelaah, Iya. kemudian jadi, penulis kami juga, kemudian berusaha untuk mengalih wahanakan dengan bentuk dongeng. Saya kurang tahu apakah dongeng itu sudah divideokan atau enggak, tapi kalau seandainya sudah, itu akan jadi sebuah alih wahana. Jadi Iya. memang produk kami itu bisa dimanfaatkan di berbagai hal sih sebetulnya, tidak hanya untuk anak-anak saja, tetapi untuk orang dewasa juga bisa. Bisa untuk dijadikan bahan kamus, Iya. korpus dan sebagainya. Kemudian Sepakat. pewarisan, bahasa, pewarisan budaya dan nilai dan sebagainya. Nah, kembali lagi itu akan ada penelaahan, jadi akan ditelaah oleh, narasumber yang berkompeten tentu saja. Nah, setelah itu selesai, naskah itu sudah siap, kami menyeleksi ilustratornya. Karena kan tidak mungkin cerita anak bergambar, tapi tidak ada gambarnya. Itu kan tidak mungkin. Makanya kami menyeleksi ilustrator. Nah, Iya. itu juga semuanya silakan terbuka, nanti akan diseleksi. Setelah kemudian terpilih, kami berusaha mempertemukan antara penulis dengan ilustrator, karena kan ilustrator itu yang berusaha untuk memvisualkan Apa yang dimaksud tulisan. penulis begitu ya? Betul, tadi kan Kak Afan juga sudah menjelaskan sedikit, Iya. mengapa anak-anak itu harus menggunakan visual? Ya karena itu paling mudah atau lebih mudah untuk menjelaskan konsep. Makanya untuk membuat sebuah visualisasi yang bagus, ilustrator harus bertemu dengan penulis. Ini maunya apa? Jadi saya bisa menggambar seperti keinginan penulis. Penulis. Jadi istilahnya ilustrator itu menerjemahkan teks tulis ke dalam teks visual Visual. untuk membantu anak-anak belajar memahami cerita dan sebagainya. Itu terbuka untuk umum kan ya, dan biasanya Iya, diunggah di media sosial? iya, semua pengumuman itu kami unggah di media sosial, Oke. di IG, betul, di IG Balai biasanya, atau di Facebook juga ada, kalau insya Allah ada. Kemudian setelah ilustrator itu selesai, kemudian kami masuk ke pengatakan atau layout. Setelah di layout, kemudian kami masuk ke ISBN. Setelah ISBN itu sudah selesai, tinggal mau dicetak atau versi digital. Kalau keinginan kami sebetulnya memang masih versi cetak, karena versi cetak itu ternyata itu masih dibutuhkan oleh masyarakat, Kak Afan. Iya, Jadi betul. digital, bahkan untuk sekelas kota Surabaya itu ketika anak-anak membaca digital itu agak susah. Jadi memang lebih mudah itu memang menggunakan tradisional yang dengan Buku cetak. kertas, Cetak, betul. betul. Eee, Memang benar teknologi itu bisa memudahkan manusia, tetapi di sisi lain juga bisa merugikan karena aksesnya masih terbatas, dan itu Iya. mungkin tidak hanya di Indonesia sih, di luar negeri juga sepertinya hampir sama. Karena disukai atau tidak, ketika kita lama-lama menatap layar gawai, itu akan berpengaruh ke kesehatan mata juga. Makanya kan ada waktu layar yang sehat itu sebenarnya berapa, screen time yang sehat itu berapa. Nah, makanya sebetulnya sih kami pribadi itu lebih suka versi cetak. Cuman ya itu lagi kembali ke kebijakan, terutama kebijakan pemerintah. Tapi kami sih berharap semoga akan ada yang mengakomodasi itu, jadi produk kami itu bisa dicetak lebih banyak dan bisa disebarluaskan ke mereka-mereka yang membutuhkan itu. Setelah itu sudah, seperti yang tadi Mas Dana bilang, kalau memang ada peluncuran akan kami lakukan peluncuran, dan itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Iya. Kemarin sebelum daftar jadi duta bahasa nih, Pak Sandi ada sedikit cerita, saya juga angkat buku cerita Dwi Bahasa ini Oh. untuk dikenalkan ke anak-anak SD. Waktu itu ada 5 sekolah dasar yang saya kunjungi.
satu sekolah menengah pertama dan satu SMA. Menariknya, ini ternyata tidak hanya kompatibel untuk anak-anak Oh SD, iya iya iya. bahkan anak-anak SMP dan Betul. SMA pun sangat tertarik untuk, "Oh, gini. Oh Betul betul. oh Iya. gini," gitu. Waktu itu saya kumpulkan beberapa koleksi digital dari Balai Bahasa Jawa Timur yang diterbitkan tahun lalu. Saya jadikan satu berkas gitu dan saya bagikan tautannya ke teman-teman, silakan untuk diakses dan silakan dinikmati. Selanjutnya boleh berikan simpulan apa yang kalian dapat ketika membaca buku itu, buku cerita yang sebenarnya untuk anak-anak, tapi banyak dari mereka itu justru apalagi anak SMA nih Pak Sandi. Kebanyakan dari mereka itu menuturkan bahasa itu bahasa Indonesia yang mereka gunakan sehari-hari. Jadi ketika disajikan bahasa daerah yang itu agak asing nih untuk mereka, itu, "Oh, ini tuh artinya ini." Contohnya apa ya waktu itu yang saya sempat kaget, oh mereka itu nggak tahu tentang istilah ini, padahal ini bahasa Jawa yang arean, yang Surabayaan, yang bahkan mereka ya pasti jumpai sehari-hari gitu. Kebanyakan dari mereka tidak tahu itu dan akhirnya dari buku cerita anak dwi bahasa ini mereka akhirnya, oh itu ternyata artinya ini gitu. Ini membuktikan bahwasanya buku cerita anak dwi bahasa ini kompatibel untuk semua kalangan, Betul. semua bukan hanya anak-anak, pasti bahkan orang dewasa pun tertarik, "Oh, Betul. ini, oh gini, oh gini, oh ini mainan mainan tante dulu, ini mainan om dulu, mainan bapak dulu, ibu dulu," gitu. Bahkan saya sempat tunjukkan ke, ibu saya waktu itu Pak Sandi, "Oh ini, oh ini, oh ini," gitu. Jadi, kembali bernostalgia lagi lewat, buku cerita anak itu tadi Pak Sandi. Iya itu saya jadi inget sih Mas Dana. Kemarin kami ada kegiatan BIPA Kak Afan. Dan ternyata buku cerita anak kami yang Dwibahasa Bergambar itu dipakai untuk media pengajaran BIPA juga. Jadi untuk mengenalkan kosakata itu menggunakan buku kami. Jadi ya memang buku kami itu mau digunakan untuk apa, dipakai untuk apa saja itu sebenarnya bisa. Bahkan untuk mengajar BIPA yang orang asing, yang orang dewasa juga itu bisa. Hanya untuk anak SMA mungkin anak SMP itu bergantung pada kreativitas guru sebetulnya. Karena di situ kan sudah ada tadi STEAM itu tadi. Jadi ada berbagai macam ilmu di situ. Dan itu sangat berguna. Saya juga kaget, oh ternyata bisa dipakai buat ngajar BIPA dan ternyata bisa Mas. Iya, sekaligus mengenalkan budaya begitu. Kalau di Betul. Jepang ada kue apa Mochi. kalau di sini ada klepon gitu ya. Betul. Ini sekaligus mengenalkan budaya, sekaligus mengenalkan istilah kosakata dan lain sebagainya. Betul. Selanjutnya ke Kak Afan nih, Kak Iya, Afan. iya, Tadi iya. Pak Sandi sudah cerita tentang proses panjangnya menghasilkan buku cerita anak dwi bahasa. Selanjutnya mungkin Kak Afan ini kan banyak berkecimpung nih, mulai dari menelaah, melakukan kurasi, juga mungkin menjadi penulis. Pernah. Boleh diceritakan Kak Afan bagaimana itu cerita uniknya, mungkin ada cerita unik dan selama jadi penelaah apa kesusahannya, apa senangnya seperti apa? Mungkin boleh diceritakan. Iya. Jadi di proses pengadaan bahan bacaan untuk Dwibahasa di Balai Bahasa Jawa Timur ini memang unik ya kalau saya. Karena saya, beda-beda tiap tahunnya gitu. Iya. Di tahun pertama saya juga jadi mentor di 2022 ya Betul. Mas Andi. Jadi mentor. Karena pada saat itu memang ada BIMTEK, jadi saya mengisi salah satu, sesi di BIMTEK itu, terutama untuk yang teman-teman penulis berbahasa Madura. Kenapa seperti itu? Karena ini penulisan cerita anak dwibahasa, jadi ada bahasa-bahasa daerah dan untuk Madura itu memang ada ejaan-ejaan khusus yang tidak sama dengan ejaan yang ada di luar Madura. Makanya ini penting untuk disampaikan juga. Dan Balai Bahasa itu sudah punya ejaan itu, pedoman ejaan bahasa Madura itu sejak tahun 2011 disempurnakan tahun 2012. Dan untuk penulisan bahan bacaan cerita anak dwibahasa khusus yang Madura itu harus mengikuti pakem itu, mengikuti aturan itu, tidak boleh tidak. Nah, ini juga salah satunya yang disampaikan ke para penulis. Nah, terus kemudian pengalaman saya di penelaah sekaligus mentoring memang agak ini ya, butuh waktu yang panjang gitu. Misalnya yang seperti sekarang sejak Februari kalau tidak keliru ya Mas, Iya, sampai betul. saat ini kan masih belum launching. Itu menunjukkan bahwa betapa menghadirkan bahan bacaan anak yang bermutu itu tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh proses panjang. Tetapi ini juga dalam rangka kami menghadirkan bahan bacaan yang bermutu dan bermanfaat ke anak-anak.
Nah, di tahun 2023 kemarin ketika saya menjadi penelaah ada sekitar 22 naskah yang saya telah, dan itu prosesnya memang panjang karena tidak semua penulis itu benar-benar menguasai ejaan bahasa Maduranya. Termasuk di struktur kalimatnya, karena antara struktur kalimat bahasa Indonesia dengan bahasa daerah itu kadang ada yang berbeda. Misalnya, di bahasa Indonesia, berhenti sejenak untuk mengambil nafas, kan. Tapi kalau langsung diterjemahkan mentah-mentah ke bahasa daerah, bahasa Madura misalnya, "Ambu sekecek ngalak nyaba" itu seolah-olah membunuh gitu. Jadi nggak bisa langsung diterjemahkan mentah-mentah. Nah, saya melihat pola ya, dari naskah-naskah itu yang saya amati rata-rata memang sebelumnya dibuat versi bahasa Indonesianya. Nah, baru kemudian diterjemahkan ke bahasa daerah, ke bahasa Madura. Tapi berbeda di tahun 2022. Tahun 2022 memang, seleksinya penulis naskah berbahasa Indonesia, tapi Balai kemudian melakukan seleksi penerjemah. Jadi selain penulis, ada penerjemah khusus, kemudian ada ilustrator. Jadi ada 3. Yang berikutnya sejak tahun 2023 dan 2024, nah penulis sekaligus juga penerjemah sendiri, gitu. Baru dengan ilustrator, jadi ada 2. Nah yang 2022 kemarin ada penulis, ada, penerjemah, ada ilustrator, gitu. Nah sehingga di tahun 2023 dan 2024 kecenderungan naskahnya ini memang lebih banyak ke, naskah berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Madura atau bahasa daerah lainnya. Saya melihatnya polanya seperti itu ya. Sehingga banyak sekali, struktur kalimat ketika dibaca versi bahasa daerahnya itu agak, kurang tepat. Nah, ini yang membutuhkan proses panjang. Pernah ketika mentoring satu naskah itu bukan hanya 5 sampai 6 kali, karena ejaannya yang masih salah, karena strukturnya masih salah gitu. Bukan berarti tidak boleh, memasukkan bahasa daerah, kosakata di daerah-daerah tertentu, boleh, tapi ejaannya harus tepat, ejaannya harus sesuai dengan pedoman ejaan bahasa daerah, bahasa Madura yang sudah dikeluarkan oleh Balai Bahasa. Nah, ini yang saya lihat mereka masih belum memahami secara utuh pedoman itu. Sehingga ketika ditulis yang penting mereka nulis sesuai dengan apa yang mereka dengar saja. Mereka, kurang memahami bagaimana struktur kalimat, bagaimana penulisan ejaan-ejaan itu. Karena kalau di bahasa Madura misalnya ada aturan-aturan tersendiri. Misalnya ada konsonan tajem, ada konsonan halus. Konsonan tajem ini harus diserangkaikan dengan vokal tajem, tidak boleh dengan vokal halus. Nah, sehingga ini kalau tidak dikuasai maka tulisan secara ejaan ya, ini yang akan kacau gitu. Nah, ini yang membutuhkan waktu panjang. Diskusi mentoringnya ini juga yang panjang. Di tahun 2023, saya kebetulan, masuk di penelaah itu gitu. Nah, tahun 2024 saya tidak berposisi sebagai penelaah atau mentor, tapi saya penulis. Iya, penulis. Jadi saya juga merasakan gimana naskah saya ketika "dibantai" dalam tanda kutip oleh mentor. Nah, karena pada saat itu, memang yang diseleksi sepertinya bahasa Indonesianya dulu, ya sama, tetap dalam tanda kutip "dibantai" gitu. Ketika ini kurang tepat, ya udah dibantai. Tapi saya memahami bahwa ini semata-mata bukan karena ada tendensi secara pribadi. Ini semata-mata adalah demi menghadirkan bahan bacaan bermutu untuk anak-anak. Jadi yang sekiranya kurang tepat disampaikan, ini harus diubah, harus diganti, gitu. Termasuk, di bahasa daerahnya. Jadi terkadang kan begini, ada hal-hal yang luput dari pandangan kita, tapi orang lain sebagai mentor, dia akan melihatnya. Maka ya tidak boleh saya ketika berposisi sebagai penulis, tidak boleh saya ego. Yang menurut saya benar, menurut saya cocok, belum tentu cocok ketika dilihat dari perspektif yang lain, perspektif mentor. Maka ya saya harus mengubahnya.
Dan saya selalu mengatakan pada teman-teman juga, sebagai penulis bahan bacaan bermutu untuk anak-anak terutama, Mhm. maka harus akrab dengan revisi-revisi itu. Jadi revisi itu harus jadi passion gitu. Tidak boleh ketika ada mentor memberikan, catatan, "Ini harus direvisi, ini udah begini," terus, "Aduh kok begini? Kan sudah betul." Nah itu betul kan versi kita, Iya. belum tentu betul versi mentor. Mentor. Tetapi saya, baik saya ketika jadi mentor, tujuannya itu cuma satu, bagaimana benar-benar menghasilkan bahan bacaan bermutu bagi anak-anak yang layak gitu. Iya iya. Makanya, misalnya ya, tidak boleh ada kata-kata kasar. Mhm. Nggak boleh di situ. Ada kata-kata kasar, terus kemudian ada cerita-cerita yang dalam tanda kutip menyinggung isu SARA dan lain-lain gitu ya. Nah, ini kan harus diminimalisir. Nah, siapa yang tahu mentor? Mhm. Karena mentor akan melihat dari perspektif luar. Kalau penulisnya sendiri kan, wah ini sudah betul gitu. Iya. Tapi ketika dilihat dari luar, nah itu. Iya. Nah, ini beberapa hal yang barangkali sepengalaman saya ini unik. Makanya menurut saya unik karena memang beda tiap tahunnya itu Iya. beda. Nggak tahu nanti di tahun Karena kan berikutnya itu kita orang gimana. dewasa ya. Iya, Iya. iya. Kita orang dewasa nulis ya Kak Afan ya. Iya, iya. Terus yang baca kan anak-anak. Nah, Anak-anak. kalau orang dewasa perspektifnya, "Oh ini kayaknya sepertinya sudah Ya benar oke ini." aja gitu Tapi kan kan. mentor kan berperilaku berpikir seperti anak-anak. Anak-anak. Jadi ketika Mhm. mungkin saya tidak tahu karena saya belum pernah menulis dan juga belum pernah menjadi mentor, tapi Kak Afan kan sudah pernah. Mungkin ketika menjadi mentor, Kak Afan akan mengubah pola Iya, psikologisnya menjadi anak-anak. Apakah saya sebagai anak-anak bisa menikmati cerita ini? Makanya bisa memberi masukan. iya, Tapi iya. ketika menjadi penulis, mungkin agak sedikit berbeda karena kan sudah orang dewasa yang menulis. Iya. Nah gitu, jadi Iya, memang iya. Iya. memang betul sih, memang itu butuh butuh apa ya, butuh ketika kita menerima atau saling memahami lah, Iya. saling memahami. Jadi tidak akan ada konflik atau apa karena tujuannya sama jelas. Iya. Tapi buktinya ketika sudah selesai dan terbit mereka rata-rata berterima kasih. Karena naskahnya sudah dibuat lebih cantik Iya. gitu, Iya, sudah iya. Cantik bagus. lebih sempurna gitu Iya, kan. dan, saya ketika jadi penelaah misalnya, tidak hanya, dari perspektif saya kadang minta, minta perspektif dari teman-teman yang lain. Misalnya ada satu kalimat, "Ini gimana sih sebenarnya, cocok nggak?" Gini. Jadi, teman-teman memberikan masukan juga gitu. Terus kemudian saya juga tidak jarang, karena saya kan sehari-harinya di sekolah ya, itu saya bacakan ke anak-anak, anggap file testing-nya gitu. Oh, Mmm. Cocok enggak gini, iya kalau iya. nggak cocok, ya akan saya catat gitu. Ternyata ini anak-anak ketika mengernyitkan dahi aja, Iya iya. mereka berarti kurang paham Tidak paham, betul. terhadap kalimat ini atau gimana, kurang. Berarti ini ada catatan. Makanya kadang ketika ada seperti itu, saya sebagai, penelaah misalnya, saya akan memberikan catatan dan saya sampaikan pada, teman-teman penulis, "Ini sepertinya harus disesuaikan deh," gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang harus, diperhatikan. Tapi untuk konten ya, untuk konten, jika memang ini tidak menyinggung hal-hal yang tadi bersifat sensitif Iya. seperti agama, SARA. sara, kekerasan dan lain-lain, saya tetap mengakomodir itu karena ini bagian dari pluralisme Betul, kebudayaan iya. tadi. Misalnya di situ Bondo ada budaya apa gitu, ya ya sudah mari angkat. Kan salah satu tujuannya itu adalah agar kebudayaan-kebudayaan yang menjadi kekayaan khasanah, kebudayaan Indonesia itu terangkat dan dipahami, diketahui oleh anak-anak, Betul. gitu. Termasuk kalau saya biasanya bunyi-bunyi kayak onomatope gitu. Ah, iya. Nah, ya udah nggak apa-apa kalau misalnya benar-benar ada bunyi-bunyi seperti itu di daerah tertentu misalnya, Mmm. ya udah nggak apa-apa gitu, boleh. Kan misalnya nggak perlu jauh-jauh ya, bunyi kokok ayam kalau bahasa Ah, iya. Indonesia kukuruyu, tapi kalau Iya. bahasa Madura kukurunu, mungkin di Jawa beda lagi gitu. Oh, sama sih Kak Afan. Oh sama ya? Iya. Tapi kalau versi Maduranya itu bukan kukuruyu, Ah, kukuruno gitu, Gurunu. kukuruno. Jadi Oke. ya tulis aja versi bahasa daerahnya gitu. Biar tahu bahwa di daerah ini, Berbeda. berbeda gitu. Itu Kayak menunjukkan kekayaan kita kan, Kak? betul, dari misalnya bunyi tembak di luar negeri sama di sini kan beda. Beda. Beng beng dan dor dor gitu. Nah, Iya, tapi itu kan bener-bener ada gitu. ada. Iya. Nggak apa-apa ditunjukkan gitu. Jadi saya tidak memekas hal-hal yang seperti itu. Kalau saya sebagai mentor tidak memekas, silakan nggak apa-apa. Yang penting nanti ejaannya yang disesuaikan gitu Betul. aja. Oke, kita udah belajar banyak nih ya dari Kak Afan
perspektif mentor, seorang penelaah dan juga perspektif seorang penulis. Mungkin ini nanti yang nonton bisa diaplikasikan ya ketika nanti menulis atau mengikuti seleksi begitu, untuk menjadi seorang penulis buku cerita anak dwibahasa di tahun yang akan datang mungkin ya Pak Sandi ya. Iya. Dan yang saya penasaran Pak Sandi, ini nggak apa-apa ya durasinya agak lama sedikit karena topiknya kok, sangat seru untuk diulas lagi gitu. Pak Sandi, tadi Kak Afan berbicara tentang ejaan, Oh, Pak iya. Sandi. Ejaan tadi banyak dari penulis ini yang salah kaprah atau banyak yang, melakukan kekeliruan dalam hal ejaan gitu. Padahal sudah ada ejaan pasti yang dikeluarkan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur sejak tahun 2011. Nah, ini bagaimana Pak Sandi, para penulis bisa tahu nih ada pedoman ini gitu? Saya menyambung sedikit dari Kak Afan tadi, mungkin juga bisa untuk penulis ke depan. Jadi maksud Kak Afan tadi sebagai seorang mentor katakanlah, ada yang ingin menceritakan memperkenalkan karapan sapi. Ya. Tapi kan ada beberapa bagian karapan sapi itu yang mungkin agak tidak tepat untuk diceritakan ke anak. Nah, itu silakan dimodifikasi. Jangan ada kekerasan kah? Kekerasan terhadap Atau hewan. mungkin itu disalahgunakan karapan sapinya sebagai sebuah balapan itu dijadikan disalahartikan atau seperti apa. Nah, itu bagaimana pintar-pintar kita sebagai seorang penulis itu untuk menyikapi itu. Karena apakah tiba-tiba terus, oh karapan sapi seperti ini, berarti jangan untuk anak-anak. Wah, itu berarti sama saja membunuh satu produk kebudayaan dan itu tidak bagus karena ketika ada satu kebudayaan yang musnah itu banyak rentetannya, Iya. teknologinya hilang, tidak hanya budayanya saja tapi rentetannya itu hilang dan itu bisa membuat kita rugi sebagai seorang manusia gitu. Itu yang ingin saya tambahkan tadi. Jadi jangan takut untuk menyampaikan budaya apapun, tetapi tolong dimodifikasi menjadi ramah anak. Ramah anak. Nah, itu yang akan dinilai oleh mentor nantinya. Jadi tidak ada yang salah, tidak ada yang keliru, tidak ada yang kurang tepat, mungkin kurang pas untuk anak-anak. Nah, itu tolong dipaskan. Mungkin itu yang ingin saya tambahkan ya Kak Afan ya. Nah, terkait dengan ejaan, mungkin teman-teman penulis dari Madura itu mungkin masih belum akrab dengan ejaan yang ada. Jadi Balai Bahasa Jawa Timur itu sebetulnya baru satu-satunya itu yang mungkin bukan satu-satunya ya, kami sudah mengeluarkan ejaan yang disempurnakan atau dibakukan. Jadi kalau ingin mencari ejaan bahasa daerah lain yang dibakukan, ini kita berbicara pembakuan ya, kodifikasi itu mungkin belum ada. Kalau di tata bahasa mungkin ada, tapi untuk spesifik ejaan itu kami di Jawa Timur sudah ada di Provinsi Jawa Timur. Jadi mungkin itu yang masih belum akrab karena memang dengan adanya pembakuan atau kodifikasi konsekuensinya memang semua harus menaati ya Kak Afan ya. Iya, iya. Ya memang ada sih plus dan minusnya dan mungkin itu yang akan kami sikapi di Jawa Timur ya Kak Afan. Terima kasih untuk masukannya karena seperti tadi yang sudah saya singgung, Kak Afan singgung, jangankan bahasa, variasi dialek di Jawa Timur itu banyak. Dan ketika kita berbicara kodifikasi satu bahasa, berarti kan itu mengikat bahasa dengan turunannya berupa dialek dan subdialek. Nah, itulah nanti yang mungkin harus kami di Balai Bahasa Jawa Timur ini mencarikan solusinya itu seperti apa. Karena kami tidak ingin ada satu bahasa atau satu dialek atau satu subdialek atau satu isolek itu yang lebih superior dari yang lainnya. Ya, kita harus bersama-sama di sini. Makanya jangan sampai ada yang menang dan ada yang kalah gitu atau bahkan sampai seri pun jangan. Memang harus bisa diakomodasi semuanya, betul. Karena ya itu tadi kekayaan budaya kita itu sangat luar biasa dan memang dengan semakin banyaknya kekayaan itu kan kadang-kadang bingung ya Mas Dani ya. Mungkin kita yang katakanlah kalau kita tidak punya uang lah, kita juga bingung gitu. Kita tidak punya budaya, katakanlah seperti di yang homogen itu di mana ya? Negara yang homogen yang Thailand lah, katakanlah. Thailand itu etnisnya Iya, homogen. sehomogen, dia bahasa daerah juga tidak punya banyak.
kadang-kadang mungkin juga bingung, kok saya cuman satu warna saja ya. Tapi sama juga ketika kita punya banyak uang juga kita kadang bingung, ini mau dibuat beli apa, kadang-kadang mau makan apa gitu. Sama, kita punya kekayaan budaya yang melimpah, kadang-kadang juga bingung, ini mau diapakan, mau disikapi seperti apa. Tapi seperti yang tadi kami berdua sampaikan, ya tolong jangan dihilangkan, karena dan itu bergantung pada generasi penerus kami. Selama masih ada yang mau melestarikan itu, maka pewarisan kami ya itu akan tetap berjalan, dan budaya itu tetap ada gitu. Jadi mungkin untuk urusan ejaan kami akan berusaha mencari solusinya nanti, karena tadi sudah disinggung Kak Afan ada sekitar 3 ejaan yang berlaku ya Kak Afan kalau Madura, saya lupa. Balai Bahasa, terus 73. 73, terus satu lagi itu Ada yang di Bondowoso itu. yang di Bondowoso itu. Jadi memang ya itu kekayaan bahasa Madura di situ. Sama seperti bahasa Jawa juga punya kompleksitas sendirinya, dan bahasa Madura ada kompleksitas seperti itu. Nah, mungkin suatu saat nanti kita harus duduk bersama untuk mencarikan solusi ini baiknya seperti apa demi kebaikan semuanya. Karena kami di Balai Bahasa juga tidak ingin membuat anak-anak bingung ya Kak Afan ya. Iya. Karena kan takutnya ya saya paham kekhawatiran Kak Afan. Ini kalau terlalu banyak versi kan nanti anak-anak jadi bingung. Ya Iya. kalau anak Jawa nggak mungkin bingung karena mereka tidak paham bahasa Madura. Tetapi bagaimana orang Madura yang dewasa menjelaskan konsep itu ke anak-anak kan jadi agak susah karena terlalu banyak variasinya. Nah, mungkin itu yang perlu disikapi. Atau mungkin seandainya itu masuk ke kurikulum kemudian bisa disebarluaskan kalau bahasa Madura itu nggak hanya satu, ada banyak variasinya. Kalau kalian ingin belajar seperti ini ya silakan. Sama seperti kami kita yang di Jawa. Iya. Jawa Timur dengan Jawa Tengah, kemudian Jawa Pandalungan, kemudian Jawa Pesisir, itu kita punya banyak juga. Nah, tapi itu juga belum disampaikan sama ke seperti yang anak-anak Madura itu. Jadi mungkin anak-anak akan bisa menyikapi lebih arif, mungkin seperti itu. Nanti itu akan kami diskusikan nantinya, Mas. Oke, mungkin sejak Kalau ini Mas, Kak Afan. sekedar sekedar tips aja. Oh, Ya, iya. Untuk teman-teman yang mau ikut sayembara Ya. atau seleksi Iya, gitu saya ya. lupa tadi. Itu tahun depan misalnya. Jangan lupa untuk selalu memahami juknis. Iya. Jadi kalau misalnya gini, kalau misalnya di juknis itu sudah Balai Bahasa Jawa Timur, khususnya memang untuk bahasa daerahnya itu daerah tertentu menggunakan ejaan ini, ya udah gunakan itu saja. Ya. Dalam konteks yang seleksi bahan bacaan dwi bahasa ini. Iya, untuk konteks Untuk ini ya. Jadi nggak mencampur adukan gitu. Iya. Oh, Jadi harus memahami betul bagaimana pedoman ejaan bahasa daerah, mana yang dipilih mana maksudnya. yang Ya. dipilih Ya. oleh juknis itu. Iya. Gitu. Oke, mungkin sejak tahun 2011 dan saat ini sudah tahun 2024, mungkin ya dari KKLP Penerjemah nanti akan ada forum untuk mengakomodasi semua variasi ejaan, mungkin begitu ya Pak Sandi ya? Mungkin ke KLP lain sih. Oh, KKLP lain gitu ya? Iya, kami sampaikan ke KKLP lain gitu ya. Kasihan kami, Pak. Iya, iya, boleh. Nanti semoga ada pedoman ejaan yang baru yang mengakomodasi semua kekayaan bahasa yang ada di Jawa Timur, dan semoga nanti ini akan jadi terobosan, akan jadi capaian baru Balai Bahasa Amin. Provinsi Jawa Timur di masa yang akan datang, dan mungkin secepatnya begitu ya ada pedoman ejaan ini sehingga nanti mungkin tahun depan atau 2 tahun lagi mungkin bisa segera diaplikasikan untuk menuliskan semua karya yang berbahasa daerah di Jawa Timur gitu. Mungkin ada satu kalimat penutup gitu ya atau closing statement yang akan disampaikan, boleh Pak Sandi atau Kak Afan dulu? Mungkin Kak Afan dulu, sambil saya mikir mungkin. Boleh Kak Afan. Kalau saya gini, sekecil apapun langkah kita untuk menghadirkan bahan bacaan bermutu bagi anak-anak itu penting. Sehingga semoga nanti menjadi awal kebaikan yang nantinya akan jadi jariah bersama-sama nanti. Insya Allah buku-buku bahan bacaan dwi bahasa di Balai Bahasa Jawa Timur ini menjadi salah satu penanda ikhtiar kami bersama untuk menghadirkan bahan bacaan yang bermutu bagi anak. Harapannya ini semakin berkembang dengan baik.
Harapannya nanti bagi yang terlibat langsung di dalam proses ini, semoga menjadi amal jariah yang kelak nanti akan dipetik di akhirat. Amin. Amin 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 amin. Kalau Pak Sandi? Mungkin mewakili teman-teman di KKLP Penerjemahan, kami berusaha membuat produk yang nantinya kami berharap itu bisa tetap mempertahankan multikulturalisme, kemudian juga multilingualisme di Indonesia tanpa ada satu yang mengalahkan yang lainnya. Dan kami berusaha agar pembaca atau tunas-tunas bahasa muda itu bisa meneladani kisah-kisah yang ada di situ, karena seperti namanya tunas, suatu saat itu pasti kita akan menuai hasilnya, dan kalau kita menanam sesuatu yang bagus ya insya Allah hasilnya juga bagus. Jadi kita tidak boleh minder dengan banyaknya budaya, dengan banyaknya bahasa, karena multikulturalisme dan multilingualisme di Indonesia itu justru menunjukkan kalau perbedaan itu bisa menguatkan, bukan malah memecah, tapi malah justru bisa menyatukan dan menguatkan. Mungkin itu sih, Mas Dana. Oke, Kak Afan, Pak Sandi terima kasih banyak. Sama-sama. Selama 1 jam lebih ini mungkin tadi durasinya ya, siniarnya sudah berbagi pengalaman, sudah berbagi pengetahuan baru untuk kita dan sahabat serta mitra bahasa yang saat ini menyaksikan video siniar kali ini, karena ini nanti akan direkam dan tidak siaran langsung begitu, iya, Pak iya. Sandi. Jadi semoga nanti bermanfaat dan bisa diaplikasikan ketika nanti mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur. Untuk saat ini cukup untuk Sini Bahasa episode keempat. Saya Dana pamit undur diri beserta semua narasumber. Terima kasih Pak Afan, Sama-sama. terima kasih Terima Kak Afan ya, kasih. terima kasih Kak Afan, Iya. terima kasih Pak Sandi Terima kasih. atas juga. waktu dan kesempatan yang telah diberikan untuk hadir di Sini Bahasa. Terima kasih sahabat dan mitra bahasa yang sudah menyaksikan dari awal video hingga akhir. Semoga bermanfaat. Sekian Sini Bahasa episode keempat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Sini Bahasa episode kelima. Wabarakatuh.